Seperti pujian yang sudah kami nyanyikan di hadapan Tuhan saat ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Tuhan tolong setiap kami dan Tuhan mampukan setiap kami memakai setiap kesempatan yang Tuhan percayakan, Tuhan beri di dalam kehidupan kami ini untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan terlebih ya Tuhan, boleh menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjangkau setiap jiwa yang belum percaya mengenal Tuhan, boleh percaya dan mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Kami rindu setiap kami anak-anak Tuhan boleh terus menggunakan kesempatan demi kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur di dalam kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, boleh memuji memuliakan Engkau, dan kesempatan juga untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh terus menolong kami, memampukan setiap kami di dalam kelemahan dan keterbatasan kami untuk mengerti, untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Biar Roh Kudus-Mu sendirilah yang boleh terus berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik juga setiap jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman ini. Dan biarlah firman ini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menguatkan iman kami terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur ya pada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini tentang bukalah topengmu. Ya, bukalah topengmu. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu, mari kita boleh mendengarkan sejenak satu penggalan lagu yang kurang lebih 2003 yang lalu ini sangat populer sekali di kalangan anak-anak muda. Ya, di kalangan anak-anak muda. Usia saya baru berapa tahun ya ini ya, masih remaja gitu ya, 13 tahun ya, kurang lebih umur saya juga gitu ya. Tapi lagu ini cukup populer sampai saya di usia SMA gitu ya. Lagu ini cukup familiar, terkenal sekali, kalau sekarang bahasanya viral dan sangat digemari sekali oleh anak-anak muda. Ya, mungkin Bapak Ibu boleh mendengar dan mengingat-ingat lagi gitu ya lagu ini. Oke. Ingat lagunya Bapak Ibu? Atau jangan-jangan ini hanya di zaman saya saja lagunya ya? Di lagu itu tadi dikatakan apa? Tapi buka dulu topengmu. Tapi buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, bukan wajah ya. Warnamu, kan kulihat warnamu. Kenapa sih lagu ini diciptakan dan dinyanyikan dan cukup populer pada saat itu? Ini ditulis oleh penyanyi yang sangat terkenal di Indonesia dan yang sangat digemari oleh para wanita-wanita gitu ya. Dan satu hal yang disampaikan ketika diwawancara atau ditanyakan mengenai penulisan lagu ini, kenapa sih lagu ini topeng gitu ya? Buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Dikatakan dilatar belakangi oleh ya seseorang yang terjebak di dalam kebohongan, ya, terjebak di dalam kebohongan dan diminta untuk melepaskan topeng itu. Biasanya kalau memakai topeng ya nggak kelihatan ya wajah aslinya gitu ya, nggak kelihatan wajah aslinya. Yang kelihatan apanya? Topeng yang di depannya. Jadi makanya lagu ini diciptakan dan dinyanyikan supaya mengingatkan ya seseorang ini yang terjebak di dalam kebohongan untuk meminta melepaskan topengnya atau kepura-puraannya itu demi
integritas dirinya atau membuktikan jati dirinya yang sesungguhnya itu. Dan ini terjadi di kalangan anak-anak muda di dalam soal ya relasi, hubungan atau percintaan. Ternyata ada topeng juga ya di dalam hal percintaan gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya terjadi di kalangan anak-anak muda soal percintaan, soal hubungan, tetapi ini juga terjadi di dalam kalangan anak-anak Tuhan. Ini terjadi juga di dalam kalangan anak-anak Tuhan ternyata Bapak Ibu. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Ya, satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ya, kita lanjutkan ya di dalam pembahasan seluruh daripada 2 Timotius pasal 3 ini. Dalam 1 tahun ini kita akan terus merenungkannya. Ya, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya nanti kita fokus di dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Tapi saya mengajak kita Bapak Ibu boleh membaca di ayat yang pertama terlebih dahulu ya, di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh, supaya kita boleh mengerti, memahami seluruh konteks dari firman Tuhan ini. Mari kita membaca Bapak Ibu dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan baca ayat 1 Bapak Ibu, ayat 2 kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya Bapak Ibu. Ternyata topeng itu bukan hanya terjadi di dalam kalangan anak-anak muda, tidak hanya terjadi di kalangan sekuler, tidak terjadi di dalam percintaan, tetapi terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Inilah gambaran orang-orang pada saat ini Bapak Ibu, di zaman akhir ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Semakin banyak muncul orang-orang seperti ini yang memakai topeng yang menyelubungi kehidupan mereka yang sesungguhnya, yang menyelubungi hati mereka yang sesungguhnya, terutama ketika mereka beribadah kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Orang-orang ini digambarkan oleh Rasul Paulus secara lahiriah, secara pada umumnya, bahkan secara dari kecil atau dari perut sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya, dalam tanda kutip Bapak Ibu, rajin ibadah, rajin datang ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetapi sesungguhnya ada topeng yang menyelubungi hati mereka untuk dekat dengan Tuhan. Ini yang ditegur oleh Rasul Paulus, dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Hati-hatilah dengan zaman akhir ini, dengan saat ini orang-orang seperti demikian. Karena ada begitu banyak di kalangan anak-anak Tuhan, di gereja-gereja Tuhan. Yang sesungguhnya makanya Rasul Paulus menyampaikan di ayatnya yang ke-7. Orang-orang seperti ini yang walaupun selalu diajarkan, ya, ingin diajarkan, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mari Bapak
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan tunjuk orang lain, Bapak Bu, iya benar si A begini, si B begitu, enggak ya? Karena firman Tuhan ini tertuju pada diri kita sendiri, termasuk saya. Yuk mari kita koreksi. Sudah sekian tahun kita menjadi orang Kristen, bukan? Sudah sekian tahun kita menjadi orang percaya. Sudah sekian tahun kita rajin ke gereja. Sudah sekian tahun kita melayani Tuhan. Sudah sekian tahun kita menjadi anak Tuhan. Sudah sekian tahun kita menjadi orang-orang yang dikatakan rohani. Sudah sekian tahun kita begitu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita koreksi saat ini diri kita, Bapak Ibu. Apakah ada topeng yang masih menyelubungi hati, pikiran, atau kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada Timotius, jemaat yang dilayani oleh Timotius bukanlah jemaat yang bukan hanya tidak mengenal Tuhan. Memang sebagian ada mereka yang tidak mengenal Tuhan, tetapi jemaat yang dilayani adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal gereja, orang-orang yang sudah mengenal apa itu pelayanan, orang-orang yang sudah mengenal apa artinya menjadi pengikut Kristus. Tetapi justru di dalam kalangan inilah Rasul Paulus begitu tegas sekali menyampaikan kepada Timotius, jauhilah mereka itu, orang-orang yang demikian. Karena kenapa, Bapak Ibu? Sesungguhnya ketika mereka datang ke gereja, ketika mereka baca firman Tuhan, ketika mereka melayani Tuhan, sesungguhnya di dalam kehidupan mereka, mereka tidak ada perubahan hidup yang hidup di dalam Kristus dan karena Kristus. Jadi Bapak Ibu, selama ini mereka beribadah, datang ke gereja itu hanya formalitas saja. Itu hanya sekedar rutinitas bahwa saya ini adalah orang Kristen. Saya ini adalah orang percaya. Kalau tidak datang gereja, aku nggak mau dibesuk. Kalau tidak datang gereja, nanti ada telepon dari hamba Tuhan. Kalau tidak datang ke gereja, nanti ada WA dari majelis. Kok nggak datang ibadah? Kalau tidak datang ke gereja atau melayani Tuhan, nanti aku takut dicap. Kok begitu sih orang Kristen, anak Tuhan nggak mau melayani? Tidak ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada pertobatan yang sejati di dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada hidup yang hidup di dalam Kristus dan hidup karena Kristus. Inilah yang sangat dikecam oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, mari kita melihat contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kita adalah anak Tuhan, bukan? Kita orang Kristen, Bapak Ibu. Kita orang percaya. Ayo, siapa yang masih pulang dari tempat ini sudah dengar firman Tuhan, bukan? Yuk, koreksi hati kita masing-masing. Siapa yang masih menyimpan, aduh saya gedek sekali dengan orang itu, kok dia lagi gitu ya. Kita rajin beribadah, kita rajin ke gereja, Bapak Ibu. Tetapi kita pulang dari gereja, apa yang terjadi? Kata-kata kita ini menyakiti orang. Kata-kata kita ini menyakiti hati orang. Kata-kata kita ini menjatuhkan orang. Kata-kata kita ini menjelekkan orang. Tahu nggak? Wih, si A tadi, wah di gereja, wah pakai baju, wah begini dan begitu. Kok gitu ya, ke gereja aja kayaknya pamer gitu. Puji Tuhan nggak ada di sini, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tapi di sana, di luar sana banyak. Datang ke gereja, baca firman Tuhan, aktif di dalam pelayanan. Tapi di luar daripada itu, akar pahit itu masih ada di dalam hatinya. Aku tidak mau memaafkan dia bagaimanapun. Sakit sekali apa yang dia lakukan. Datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Tetapi di luar daripada itu apa yang terjadi?
Kok gitu sih ngomongnya tadi? Aku tersinggung loh. Besok aku gak mau datang ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jangan sampai Bapak Ibu, secara lahiriah kita adalah orang Kristen, secara lahiriah kita rajin pelayanan, secara lahiriah kita rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya pertobatan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang celaka Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kita sudah berada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang sudah mengalami pertobatan itu, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, sehingga terjadi perubahan hidup. Tahu kupu-kupu? Kupu-kupu yang indah, cantik. Seringkali kita suka ngelihatnya ya. Waduh, kupu-kupu cantik sekali. Tapi bagaimana prosesnya Bapak Ibu kupu-kupu? Ya dari telur dulu, yang gak dianggap. Jadi ulet, yang gak disukai. Jadi kepompong, kayaknya udah mati gitu kan ya. Habis itu jadi kupu-kupu. Terjadi perubahan, metamorfosis itu terjadi di dalam kehidupannya. Harusnya anak Tuhan sedemikian Bapak Ibu. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jangan sampai secara lahiriah kita itu anak Tuhan, orang Kristen, rajin melayani, tetapi sesungguhnya kita belum mengalami yang namanya pertobatan itu. Hidup di dalam Kristus dan untuk Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan yang sejati, hidup untuk Kristus atau di dalam Kristus. Tuhan mencari perubahan itu Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari seberapa rajinnya untuk beribadah. Kedewasaan rohani seseorang tidak diukur seberapa rajinnya kita melayani. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari seberapa rajinnya kita membaca firman Tuhan, renungan. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari ketika apa-apa yang terjadi. Aduh, puji Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tidak diukur dari sedemikian Bapak Ibu. Kedewasaan seseorang itu diukur dari perubahan yang dialami dan yang dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Kedewasaan, sekali lagi, kedewasaan rohani itu diukur ketika terjadi perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyampaikan di dalam hal ini, perubahan itu sejak dari dalam hati, ya, timbul dari dalam hati kita, yang tampak keluar sehingga orang itu bisa melihat, menyaksikan, bukan dibuat-buat. Sekali lagi saya katakan, bukan dibuat-buat, tetapi tulus, murni di mata Tuhan. Bukan dibuat-buat. Seringkali kita di sini Bapak Ibu, seringkali kita buat sandiwara, bukan? Drama pendek lah, singkat lah gitu ya. Yang ya apa aja gitu ya. Yang terakhir kita drama apa? Bang Gojek, Bang Grab, ya, Bang Bule gitu ya. Mereka menampilkan apa? Apakah itu diri mereka yang sesungguhnya? Apakah itu watak mereka yang sesungguhnya? Mari kita tanya nih. Ini udah duduk berdampingan nih yang di belakang nih ya. Preman, suka malak orang,
suka berkata-kata kasar, kotor, dan lain sebagainya? Tentu tidak, bukan ya? Amin ya. Pemeran drama waktu itu tentu tidak. Mereka hanya memerankan atau mereka hanya menampilkan sesuai dengan skenario, sesuai dengan drama yang sudah tertulis, cerita yang sudah tertulis. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan mereka, mereka tidak demikian. Mereka adalah anak Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan yang dilihat oleh orang, oh baik sekali. Jangan yang dilihat oleh orang, oh mulus sekali gitu ya. Tetapi di dalam hati kita masih penuh dengan kegelapan, masih dikuasai oleh dosa. Inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, kepada imam-imam. Apa yang dikecam oleh Tuhan? Di dalam kemunafikan, kepura-puraan. Di luar begitu manis, di luar begitu rohani, di luar begitu wah kayak cinta Tuhan. Tetapi di dalam bagaikan kuburan yang begitu mengerikan, yang penuh dengan tulang belulang. Ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus sendiri. Jangan sampai kita demikian, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, mari kita koreksi diri kita. Sejak dari dalam hati yang terdalam mulai, tanpa keluar. Bisa dilihat dan disaksikan oleh orang lain tanpa kepura-puraan. Tapi bisa dilihat dengan ketulusan dan murni di mata Tuhan. Tuhan mencari perubahan itu dari hati kita, Bapak Ibu. Apakah pikiran-pikiran dan prinsip hidup kita berubah pada tujuan Allah? Apakah kehidupan kita yang selalu condong untuk mencari dan memuliakan Tuhan, atau lebih condong untuk mementingkan kehidupan kita, diri kita, atau kemuliaan atau egoisnya kita? Apakah kita berambisi untuk terus melayani Tuhan, terus memuliakan Tuhan seumur hidup kita, atau kita berambisi untuk menonjolkan diri kita, kemampuan kita supaya dilihat oleh orang? Apakah kehidupan kita ini kudus semakin hari semakin terjadi perubahan di dalam kehidupan kita, atau kita stuck di situ aja, atau semakin mundur? Kita rajin beribadah tetapi sesungguhnya di dalam hati kita begitu malas untuk beribadah, kita malas untuk mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang begitu-begitu saja, yang membuat kita ngantuk, yang membuat kita jenuh dan lain sebagainya. Apakah selama ini kita itu rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hatinya, memuliakan Dia dengan hati yang sungguh-sungguh, atau kita hanya sekedar datang, duduk dan pulang dan tanpa mendapat apa-apa? Mari kita koreksi akan hal ini, Bapak Ibu. Jangan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Secara lahiriah mereka beribadah kepada Tuhan, tapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Ini yang dialami oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu. Begitu dekat sekali dengan firman Tuhan. Ya, dekat sekali dengan firman Tuhan. Taat aturan, taat Taurat. Bahkan kalau dikatakan Bapak Ibu, kalau dilihat mereka itu berada di persimpangan-persimpangan jalan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan begitu rajin melayani, menguasai Taurat, artinya menguasai firman Tuhan. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hati mereka, hidup mereka, mereka mengalami kehampaan karena mereka tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Kristus itu sendiri sudah datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang Zakheus ketika berjumpa dengan Kristus? Seorang Zakheus diselubungi, ditutup oleh topeng kemewahan, pekerjaan yang menjanjikan, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya ada kehampaan karena tidak ada Kristus di dalamnya.
Tetapi ketika ia berjumpa dengan Kristus, terjadi apa? Perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, relasi yang rusak dipulihkan, kehidupannya diubahkan, dan terjadi keselamatan di dalam rumahnya atau di dalam kehidupannya. Mari kita lihat Bapak Ibu, kehidupan Nikodemus. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, apa yang terjadi kepada Nikodemus? Siapa Nikodemus? Dikatakan di sana Bapak Ibu, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Bapak Ibu. Kalau bisa kita katakan saat ini pemimpin agama, yaitu para hamba-hamba Tuhan. Pendeta yang sudah tahu, yang sudah belajar tentang firman Tuhan, yang sudah diajar di sekolah STT, sekolah teologi, yang sudah dibekali, yang sudah ditempa, yang sudah dibentuk, yang sudah diperlengkapi. Tetapi apa yang terjadi kepada seorang Nikodemus ketika pada malam hari dia ngendap-ngendap supaya orang tidak melihat dia, datang kepada Yesus, ngobrol dengan Yesus, dan Yesus berkata, jikalau seorang itu tidak dilahirkan kembali, ia tidak layak masuk di dalam kerajaan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Nikodemus? Apa itu lahir kembali? Ini seorang pengajar, pemimpin agama. Dia belum merasakan dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Padahal dia pemimpin agama, Bapak Ibu. Bukankah kita seringkali demikian, Bapak Ibu? Bukankah kita seringkali baca Alkitab, setiap minggu hafal Alkitab, hafal firman Tuhan? Jangan-jangan kita sama dengan Nikodemus. Kita bertanya kepada Yesus, apa itu lahir kembali? Apakah saya balik lagi ke kandungan ibuku? Jangan sampai kita pulang dari tempat ini Bapak Ibu, kita pulang, ya kita kembali di dalam kehidupan dan kebiasaan kita. Yang masih hidup di dalam ketakutan, kekecewaan, hidup dalam masih akar pahit, hidup di dalam amarah, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam hal-hal duniawi. Padahal kita sudah sekian tahun menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman Tuhan menyampaikan akan hal ini bagi setiap kita Bapak Ibu, begitu bahayanya ketika kita memakai topeng sebagai anak-anak Tuhan. Bahaya sekali di dalam kehidupan kita. Topeng terlihat di luar begitu baik, manis. Belum tentu di balik topeng itu juga baik dan manis. Topeng yang terlihat selama ini kita jadi anak Tuhan yang baik, yang rajin. Jangan-jangan masih ada topeng yang terselubung di dalam hati, kehidupan kita yang tidak orang lain lihat. Tapi ingat Bapak Ibu, orang lain tidak bisa melihat, hamba Tuhan tidak bisa melihat, rekan-rekan kita tidak bisa melihat, teman-teman kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan bisa melihat kehidupan kita. Tuhan bisa melihat topeng-topeng yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat topeng setebal apapun yang kita gunakan untuk menutupi keburukan kejelekan kita. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Untuk itu Bapak Ibu, datang dengan kerendahan hati saat ini dan katakan, Tuhan, aku buka topengku dan Tuhanlah yang berkuasa di dalam hidupku. Tuhan, aku serahkan kehidupanku
dan biarlah Tuhan bekerja untuk mengubah kehidupanku. Topeng yang terselubung di dalam hati kita, mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, hatiku yang selama ini aku sembunyikan, aku buka untuk Tuhan supaya Tuhan hadir dan hidup di dalamnya. Yang selama ini penuh dengan kepura-puraan, Tuhan berikan aku hati yang sungguh-sungguh untuk lebih lagi mengenal dan mengalami Engkau di dalam kehidupanku. Tuhan, yang selama ini terselubung di dalam pikiran-pikiranku, Tuhan tolong aku supaya pikiran-pikiran ini aku memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang menyenangkan kehidupanku dan hatiku. Ketika mata kita diselubungi dengan banyaknya topeng, Tuhan, inilah mataku. Aku mau terus memandang dan melihat hanya kepada Kristus, bukan melihat apa keindahan di dalam dunia ini. Ini yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Membuka topeng yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu, topeng apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibulah yang tahu. Apakah masih ada topeng itu yang menyelubungi kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami yang namanya perubahan hidup, ketika kita tidak mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan dengan baik, kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan iman, kita tidak mengalami yang namanya Kristus yang sesungguhnya di dalam hati dan di dalam kehidupan kita, tidak mengalami yang namanya karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, karena begitu banyak topeng-topeng yang ada di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak kepura-puraan, ada begitu banyak kemunafikan, ada begitu banyak dosa di dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus, biarkan Tuhan bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita untuk membuka topeng itu, Bapak Ibu. Yuk mari kita boleh melihat diri kita masing-masing dan mengoreksi, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu yang setiap saat, setiap waktu, setiap minggu kita datang ke gereja, tapi ada begitu banyak topeng yang ada di dalam hidup ini. Tuhan menolong kita Bapak Ibu di dalam hal ini. Bukalah topengmu, biarkan Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Saya minta untuk Boksu boleh menutup kita di dalam doa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami siapakah kami sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya sudah ada di dalam Tuhan. Seharusnya hidup kami berubah, tidak lagi seperti yang dulu. Tapi Tuhan, apa yang kami lakukan seringkali kami mengecewakan hati Tuhan. Masih banyak hal-hal lama yang masih kami bawa di dalam kehidupan kami dan berusaha kami tutupi dengan topeng-topeng yang kami kenakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang boleh menegur kami, firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali kepada kami, untuk kami boleh, untuk kami membuka semuanya di hadapan Tuhan, karena apapun yang kami sembunyikan Yesus. di hadapan Tuhan, Tuhan jauh lebih tahu daripada kami mengenal diri kami. Iya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni di dalam kegagalan kami, dalam kehidupan kami yang seringkali kami lakukan, yang seringkali kami kenakan di dalam kehidupan ini, yang berusaha kami tutupi dari orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan dari Tuhan sendiri. Sebab itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sudah disampaikan pada pagi hari ini. Berkati juga hamba-Mu, layani bahkan di dalam kehidupan dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.